Tension test adalah kekuatan tarik, salah satu sifat mekanik yang sangat penting dan dominan dalam suatu perancangan konstruksi dan proses manufaktur. Setiap material atau bahan memiliki sifat kekerasan, kelenturan, dan lain-lain yang berbeda. Untuk dapat mengetahui sifat mekanik dari suatu material, maka diperlukan sesuatu pengujian. Salah satu pengujian yang paling sering dilakukan yaitu uji tarik atau tension test. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur tension test. Yang pertama, specimen, bentuk plat atau platform. ASTM E8 atau Standard Test Method for Tension Testing of Metallic Materials telah diatur mengenai bentuk spesimen uji tarik yang baku. Uji tarik harus memiliki spesifikasi tertentu meliputi gauge length, width, thickness, radius, overall length, length of radius, length of grip section, dan width of grip section. Yang kedua, spesimen bentuk silinder atau round bar. Jika batang uji berupa round bar, maka ditentukan gauge length-nya berdasarkan ASTM E8 atau Standard Test Method for Tension Testing of Metallic Materials adalah 2 in. Disertai pembentukan diameter spesimen uji sebesar 0,5 in. Radius of filler 3/8 in dan length of radius section sebesar 2/4 in. Pada gambar 2 berikut ini ditunjukkan bentuk spesimen uji round bar sesuai dengan ASTM E8. Yang ketiga, bentuk baja, tulangan beton slip. Besi beton diproduksi secara umum terdiri dari 2 jenis, yaitu besi beton permukaan polos atau round bar dan besi beton bulir atau deformed bar. Perbedaan 2 jenis besi tersebut adalah terletak pada bagian permukaannya. Besi polos mempunyai penampang bundar dengan permukaan tidak bersirip, sedangkan besi bulir memiliki berbentuk sirip, melintang atau stripur. Oke, di sini saya akan menjelaskan material uji tension test. Berbagai macam material dapat diuji termasuk logam, plastik, beton, komposit, keramik, karet, tekstil, dan material kemasan seperti kertas, karton, dan film. Pengujian ini bertujuan untuk menilai sifat mekanik, fisik, dan kimianya seperti kekuatan, fleksibilitas, kekerasan, dan daya tahan untuk memastikan kesesuaian dengan aplikasi tertentu. 1. Logam, baja, aluminium dan tembaga diuji untuk kekuatan dan kelenturannya dalam industri konstruksi, otomotif, dan penerbangan. 2. Plastik diuji untuk menentukan jenis yang paling kuat dan tahan lama, mulai dari bahan, kemasan, hingga komponen otomotif. Beton diuji tekan untuk memastikan kekuatannya dalam struktur bangunan. Komposit, bahan yang terbuat dari 2 atau lebih material diuji untuk memahami kinerja gabungannya. Keramik dan kaca diuji untuk aplikasi konstruksi maupun rumah tangga. Selanjutnya ada karet dan elastomer. Diuji untuk elastisitas dan kekuatan tariknya yang penting untuk aplikasi seperti ban kendaraan. Dan ada tekstil. Diuji untuk memastikan kekuatan fleksibilitasnya yang dibutuhkan untuk pakaian dan produk lainnya. Dan material kemasan seperti film kertas, karton, dan aluminium foil dapat diuji untuk sifat gesek TOF yang penting untuk pengemasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat melakukan tension test. Yang pertama, mengetahui sifat mekanis material seperti kekuatan tarik maksimum, kekuatan dulu, dan modulus Young atau biasa disebut juga dengan ukuran kekakuan material atau seberapa besar material tersebut bisa merikat. Yang kedua, memastikan kesesuaian material untuk aplikasi tertentu, terutama yang melibatkan beban tarik tinggi. Yang ketiga, digunakan untuk kontrol kualitas, penelitian, dan pengembangan material baru. Dan yang terakhir adalah kesimpulan tension test merupakan prosedur fundamental yang menjadi tulang punggung dalam dunia rekayasa material, desain, dan manufaktur. Lebih dari sekedar prosedur teknis, uji ini adalah uji penentu untuk
keadaan dan kualitas produk yang kita gunakan setiap hari. Sebab ia berfungsi untuk menjadikan sifat mekanik utama suatu material, menguji sifat utama suatu mekanik material yang terletak pada seperti tegangan tarik maksimum, batas lulu dan modulus. Yang keunggulan uji tarik terletak pada universalnya. Ia tidak hanya dideskripsikan pada logam atau beton untuk konstruksi berat, tetapi juga pada material sehari-hari seperti karet, tekstil, hingga material kemasan. Memasukkan semuanya memiliki performa memastikan semuanya memiliki performa sesuai pada fungsinya. Manfaat utamanya adalah meliputi kontrol kualitas material yang sudah ada, penelitian dan pengembangan material baru, serta memastikan material memenuhi standar kemasan tinggi, terutama pada aplikasi kritis seperti konstruksi dan otomotif. Dengan demikian, uji tarik adalah mata rantai tak terpisahkan yang menghubungkan teori material dengan aplikasi nyata, menjamin bahwa ia jembatan hingga bungkus makanan, sehingga material itu memiliki kekuatan yang teruji untuk menjalankan tugasnya, menghasilkan produk yang lebih aman dan lebih safety dan efisien. Tensile testing is a basic form of mechanical testing that can be performed on a universal testing machine or a dynamic fatigue testing system. A tensile test applies a tensile or pulling force to a material and measures its response to the stress. This enables engineers to assess the material's suitability for its intended application. Materials in all industries are commonly subjected to tensile forces. For example, the elasticity of tire rubber is critical to tire performance, while rebar is used in the construction of concrete structures due to its superior tensile strength. Other commonly tested materials include plastics, thin films, composites, metals, and textiles. Tensile testing is also performed on finished products, such as medical tubing and sutures. These devices are critical to patient safety, and their mechanical properties are strictly regulated by the FDA. Tensile tests are performed using a wide variety of grips, fixtures, and accessories designed to accommodate different materials and specimen shapes. While different standards require the measurement of different mechanical properties, the most common properties of interest are breaking force, modulus of elasticity, elongation or strain, and tensile strength. Dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.